Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yumadena Novita Dewi dengan NIM terakhir 016. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS Agama Hindu. Yang pertama, jelaskan pengertian Trikaya Parisuddha dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Trikaya Parisuddha memiliki makna 3 tingkah laku atau perbuatan yang disucikan atau bersifat baik yang harus dilakukan oleh semua makhluk beragama Hindu. Jadi bagian-bagiannya ada manacika parisuddha, yaitu selalu berpikir positif, dan wacika parisuddha, yaitu selalu berkata kebenaran atau berkata jujur, dan kayika parisuddha, yaitu perbuatan yang baik, bisa kita lakukan dengan cara tolong-menolong. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan Trihita Karana? Berikan masing-masing contohnya dalam kehidupan nyata. Jadi, Trihita Karana mengandung makna 3 penyebab kebahagiaan. Cara mengamalkan ajaran Trihita Karana itu bisa dengan ada 3 cara, yaitu parayangan, pawongan, dan pelemahan. Parayangan sendiri bisa dilakukan dengan cara melakukan persembahyangan rutin setiap hari, mengaturkan saiban sehari-hari sebagai simbol bersyukur, dan untuk pawongan itu bisa dengan saling membantu sesama dan tidak mencaci dan memaki sesama. Kemudian pelemahan dilakukan dengan tidak merusak alam dan tidak menyakiti hewan. Kemudian nomor 3, uraikan makna simbolis dari Panca Mahabhuta dalam ajaran filsafat Hindu. Panca Mahabhuta dapat diartikan sebagai 5 elemen utama yang membentuk alam semesta atau makrokosmos. Nah, bagian-bagiannya adalah Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa. Pertiwi itu adalah elemen paling bawah yang berwujud padat dan tetap. Sedangkan Apah bersifat cair, Teja bersifat panas, Bayu bersifat gas, dan Akasa itu adalah elemen terakhir yang bersifat ruang kosong atau ruang angkasa. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara karma wasana dan punarbawa serta hubungan keduanya dengan hukum karma. Jadi, karma wasana dan punarbawa ini memiliki hubungan yang erat. Karma wasana adalah faktor yang sangat mempengaruhi punarbawa. Jenis karma yang dibawa dalam bentuk wasana akan menentukan alam kelahiran dan pengalaman hidup dalam punarbawa. Namun, keduanya berbeda. Karma wasana adalah sisa perbuatan yang mempengaruhi kelahiran kembali, dan punarbawa adalah proses kelahiran kembali tersebut. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan 3 unsur penting dalam pelaksanaan yatnya menurut agama Hindu. Jadi, itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah tatwa, susila, dan upakara. Tatwa ini bersifat filsafah atau ajaran yang bersumber dari Weda. Kemudian kalau susila merupakan tingkah laku manusia yang baik dalam mengadakan hubungan timbal balik yang selaras. Terakhir, upakara, yaitu upacara yang dilakukan dalam bentuk ritual. Selanjutnya, nomor 6, apa yang dimaksud dengan catur purusa arta? Jelaskan bagaimana keseimbangan keempatnya dapat membawa kebahagiaan hidup. Jadi, catur purusa arta adalah 4 tujuan hidup manusia dalam ajaran agama Hindu. Bagian-bagiannya adalah dharma, arta, dan moksha. Kemudian keseimbangan dalam menjalankan keempat tujuan ini, arta dan kama sebaiknya dicapai dengan tanpa mengabaikan dharma agar terhindar dari kehancuran moral. Moksha sebagai tujuan tertinggi hanya dapat dicapai jika hidup dilandasi dengan dharma dan pengendalian diri. Dengan menjalankan catur purusa arta secara seimbang, manusia tidak hanya menjalani kehidupan secara bijak, namun juga mempersiapkan diri untuk kebahagiaan rohani. Selanjutnya, jelaskan makna dan tujuan dari pelaksanaan upacara manusia yatnya dalam kehidupan masyarakat Hindu. Manusia yatnya adalah bagian dari pancayatnya yang memiliki arti upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dan kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia dalam hidupnya. Yang ke-8, uraikan pengertian dan fungsi pura dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Jadi pura adalah tempat pemujaan bagi umat Hindu di Bali. Fungsi pura, seperti yang dikatakan tadi, itu bisa melakukan pemujaan untuk melakukan upacara keagamaan, pendidikan spiritual, dan pelestarian budaya. 9. Apa arti penting Saraswati dalam dunia pendidikan Hindu? Bagaimana
perayaan ini memberi inspirasi bagi pelajar. Hari Saraswati adalah hari yang penting bagi umat Hindu. Nah, menurut saya, khususnya bagi siswa, sekolah, dan pengelut dunia pendidikan, umat Hindu mempercayai Hari Saraswati adalah turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan peradaban umat manusia. Jadi ini bisa memberi inspirasi bagi pelajar untuk mendorong semangat belajar, menemukan nilai-nilai etika dalam pendidikan. Nomor 10, jelaskan perbedaan antara pancayatnya dan dewayatnya, serta sebutkan contoh pelaksanaannya masing-masing. Pancayatnya adalah 5 jenis yatnya atau persembahan suci yang wajib dilakukan umat Hindu untuk mencapai keseimbangan hidup dengan tulus ikhlas. Bagiannya adalah dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manasayatnya, dan butayatnya. Sedangkan dewayatnya merupakan bagian dari pancayatnya yang memiliki arti persembahan suci kepada Tuhan atau ide sanya widiwasa dan manifestasinya. Contohnya adalah melakukan upacara piodalan di pura, melakukan persembahyangan, pengaturan canang sari, dan sebagainya. Yang 11, uraikan pengertian ahimsa sebagai bagian dari ajaran Dharma dan berikan contoh sikap ahimsa dalam kehidupan sosial. Jadi ahimsa memiliki arti tidak melukai atau tidak membunuh. Pengamalannya bisa menghindari kekerasan, menunjukkan kasih sayang dan kepedulian, memaafkan kesalahan orang lain dan menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusak alam. Nomor 12, jelaskan makna filsafat Tatwamasi dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tatwamasi memiliki arti ia adalah kamu. Maka, Tatwamasi itu mengajarkan kita untuk memiliki jiwa sosial dan memiliki keinginan untuk menolong orang lain, karena menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Contoh perilakunya adalah toleransi antar umat agama, menghargai keberagaman suku, saling tolong-menolong, dan lain-lain. 13. Sebutkan dan jelaskan 3 guna atau triguna dalam ajaran Samkhya dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Triguna dalam agama Hindu yaitu memiliki 3 sifat, yaitu Satwam, Rajas, Tamas. Satwam ini memiliki ciri-ciri murni, tenang, dan bijaksana. Pengaruhnya bagi penganut Satwam adalah menumbuhkan sifat ketenangan dan kejernihan dalam berpikir. Jadi orang yang penganut Satwam akan lebih memiliki sifat yang tenang dan bijaksana. Kemudian Rajas memiliki ciri-ciri aktif, ambisius, penuh hasrat, dan emosional. Pengaruhnya, penganut akan melakukan kerja keras dan semangat berkompetisi. Kemudian Tamas memiliki ciri-ciri lamban, malas, bodoh, dan tidak peduli. Pengaruhnya adalah membuat orang itu menjadi pasif dan tidak bertanggung jawab. Juga lebih mudah menyerah. 14. Apa yang dimaksud dengan asubha karma dan bagaimana cara menghindarinya menurut agama Hindu? Jadi, asubha karma ini adalah perbuatan buruk atau negatif yang dilakukan oleh manusia baik secara fisik, ucapan, maupun pikiran. Cara menghindarinya adalah berpegang teguh pada dharma dan melatih pengendalian diri. 15. Jelaskan pentingnya pengendalian diri atau indriya nigraha dalam kehidupan spiritual seorang umat Hindu. Pentingnya adalah yang pertama, dapat menjaga kemurnian pikiran dan perilaku. Yang kedua, bisa menumbuhkan kesadaran spiritual. Yang ketiga, menuntun ke jalan dharma. Yang keempat, mencapai kedamaian batin. Dan yang kelima, bisa sebagai jalan menuju moksa. Nomor 16, jelaskan pengertian korupsi menurut pandangan umum dan bagaimana agama Hindu memandang tindakan korupsi tersebut. Serta kutipan sloka atau ajaran suci yang relevan. Jadi korupsi sesuai pengertian umum adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Biasanya dilakukan melalui penyuapan, penggelapan, manipulasi, dan tindak curang lainnya. Korupsi dapat menyebabkan kerugian dalam negara, masyarakat, dan bisa merusak adanya keadilan serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan dalam agama Hindu, korupsi merupakan perbuatan buruk atau asubha karma karena bertentangan dengan prinsip dharma atau kebenaran dan kejujuran. Nah, sloka yang menurut saya relevan adalah Manawa Dharma Sastra 9.253, yaitu Dharma Mena Dana Mapti Dharma
artam cavidanti dharma lavenapi jai dharman najatu cit, yang berarti dengan dharma orang memperoleh kekayaan dan kebahagiaan, bukan dengan cara tidak benar. Maka meskipun tergoda oleh keuntungan besar, jangan pernah meninggalkan dharma. 17. Bagaimana nilai-nilai dharma dalam agama Hindu dapat dijadikan dasar untuk mencegah dan memberantas korupsi? Jelaskan dengan contoh nyata dalam kehidupan masyarakat. Dharma adalah hukum kebenaran, moralitas, dan kewajiban yang menjadi dasar hidup dalam ajaran Hindu. Nilai-nilai dharma dapat mengajarkan manusia untuk hidup jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta berbakti kepada masyarakat serta Tuhan. Nilai-nilai dharma yang dapat mencegah korupsi yang pertama adalah satya, ahimsa, tyaga, dan arjava. 18. Ajaran Trikaya Parisuddha mengajarkan pentingnya pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Jelaskan bagaimana penerapan Trikaya Parisuddha dapat menjadi benteng moral terhadap tindakan korupsi. Trikaya Parisuddha adalah ajaran Hindu yang menekankan pentingnya menyucikan pikiran atau manasika, perkataan, dan perbuatan. Dalam konteks mencegah korupsi, ajaran ini menjadi benteng moral yang kuat. Dengan pikiran yang suci, seseorang akan terhindar dari niat jahat seperti serakah dan curang. Perkataan jujur dapat mencegah kebohongan, manipulasi, atau janji palsu. Kemudian, kayika, perbuatan yang benar, membuat seseorang tidak menyalahgunakan jabatan, menolak suap, dan bersikap adil. 19. Dalam teks suci Sarasamusaya dinyatakan bahwa ada jalan menuju kehancuran melalui kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar. Jelaskan makna kutipan tersebut dan hubungannya dengan fenomena korupsi masa kini. Makna yang saya dapat dari kutipan tersebut adalah bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar, seperti mencuri, menipu, atau korupsi, pada akhirnya akan membawa kehancuran baik secara moral, sosial, maupun spiritual. Kekayaan seperti itu tidak akan memberi kebahagiaan sejati, justru menjerumuskan pelakunya pada penderitaan, hukuman, atau karma buruk. Kutipan Sarasamusaya tersebut menjadi peringatan spiritual bahwa kekayaan sejati bukan diperoleh melalui jalan curang, melainkan dengan cara yang benar sesuai dharma. Ajaran ini menegaskan bahwa korupsi adalah jalan cepat menuju kehancuran, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat luas. Terakhir, menurut ajaran karma pala, setiap tindakan akan mendapat akibatnya. Bagaimana ajaran karma pala menjadi peringatan bagi para pelaku korupsi menurut Hindu? Jelaskan secara mendalam. Ajaran karma pala dalam agama Hindu menyatakan bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk akan memberikan hasil atau akibat yang setimpal, entah di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Bagi pelaku korupsi, ajaran ini menjadi peringatan tegas bahwa tindakan mencuri, menipu, dan menyalahgunakan jabatan tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga akan membawa akibat buruk atau pala bagi diri sendiri, sebagai penderitaan, kehancuran moral, atau reinkarnasi dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Demikian presentasi jawaban UAS dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.